Ya, halo guys, kembali lagi di AID YouTube channel. Ya, nah di konten kali ini kembali saya akan membahas tentang dunia fotografi dan videografi lagi nih guys. Ya, nah pembahasan kali ini saya akan membahas ini loh, ya, yang ada ini nih yang sering ditanyain nih guys. Ya, dial mode. Nah ini namanya dial mode nih. Ya, semua kamera digital baik mirrorless maupun DSLR, ya itu selalu ada yang namanya dial mode. Ya, dial mode ini sebagian sih ada yang nanya nih, teman saya juga termasuk ada yang nanya. Boleh dong Gus, kali-kali bikin konten, tolong jelasin fungsi dari masing-masing dial mode ini. Ya, ini kan ada M, ada A, ada S, ada P. Terutama ini MASP itu fungsinya apa sih? Ya. Terus ada lagi U1, U2, scene, terus ada gambar flash dicoret sama auto, ya. Nah, kali ini pembahasannya akan saya jelasin mengenai dial mode, fungsi dari dial mode ini. Nggak semuanya ya guys ya, satu-satu, biar nggak ngebul teman-teman ya. Kalau saya jelasin semua, ntar, waduh, ini sampai kepala udah nggak bisa inget lagi, nah ya. Satu-satu, dari mulai dial mode dulu. Tapi sebelumnya teman-teman, karena kamera yang biasa saya pakai ya untuk video ini ada di atas, kamera top ya yang saya pakai ini ya, dan kameranya dipakai untuk contohnya. Jadi saya mohon maaf nih guys, kalau kamera depan ini jika kurang bagus, mohon maaf ya guys ya, karena saya pakai smartphone, kamera yang ada di smartphone guys ya. Takutnya ada warnanya kok aneh gitu ya, nggak seperti biasanya, jadi harap maklum ya, ini menggunakan kamera smartphone guys ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini semua ya, ini di sini ya guys. Nah, di sini ini ada dial mode ya. Ini contoh kameranya, saya pakai kamera DSLR guys ya, bukan mirrorless ya, DSLR dari Nikonnya tipenya D610 ya, D610. Tapi kurang lebih so far sama deh, ada brand Sony, Fujifilm, ada lagi Canon, kurang lebih sama guys ya. Jadi ini kurang lebih sama. Nah, jadi yang pasti udah ada semua tuh MASP guys ya. Ini ada mode, biar teman-teman kelihatan, saya putar dulu ke sini deh. Nah, ya tuh ada M, ada A, ada S, ada P. Nah, saya jelasin dulu M. Kalau M itu artinya manual atau manual penuh. Jadi semua kontrol ada di teman-teman. Baik mau nyetel ISO, shutter speed, aperture priority, ya misalkan gerak terangnya. Nah, semua ada under control teman-teman. Itu manual, benar-benar secara manual. Nah, biasanya ini untuk fotografer profesional udah pakai manual, ya, gitu. Tergantung kebutuhan. Jadi semua diaturnya secara manual, mau ISO, ya white balance, semua. Nah, speednya, aperture-nya, semua manual, ya. Jelas ya teman-teman ya. Nah, terus ada A. Yang A artinya aperture priority. Jadi prioritas bukaan lensa, ya. Jadi kalau yang teman-teman mau main bokeh-bokehan atau depth of field, biasa kalau istilahnya ya, depth of field. Nah, teman-teman pakai A, aperture priority, ya. Nah, terus ini kita pindahin lagi. Ini shutter speed priority, ya. Ini S, shutter speed priority, ya. Jadi sekali lagi M2 manual, A itu aperture priority, ya. Nah, jadi prioritasnya bukaan, terus S itu shutter speed priority, terus ada lagi P, tapi sebelum ke P, shutter speed priority. Jadi ini biasanya kalau teman-teman menggunakan foto-foto yang misalkan air terjun, ya air terjun biar kelihatan kayak kapas halus gitu. Nah, ini main shutter speed priority guys, ya shutter speed priority. Terus fotografi misalkan sport ya, speed. Nah, butuh speed yang tinggi. Nah, di speed ini, di S ini ya, shutter speed priority ya.
Jadi kurang lebih begitu guys. Nah, terus DP yang artinya program ya. Jadi kalau program ini sama halnya kayak teman-teman pakai auto. Cuman yang bisa disetting adalah ISO-nya guys ya. ISO-nya bisa dimainin nih guys ya, tapi yang lainnya nggak bisa. Jadi program. Jadi teman-teman yang program sendiri ISO-nya ya. Terus ada lagi auto. Nah, di sini auto ya udah tahu ya teman-teman, kalau auto itu otomatis artinya ya. Jadi teman-teman di sini semua secara otomatis diatur oleh prosesor yang ada di dalam kamera ini ya. Jadi teman-teman ini biasanya buat kalangan awam dalam dunia fotografi, nggak mau pusing ya, nggak mau pusing, waduh ngatur white balance lah, ISO-nya harus diatur manual. Nah, kalau buat orang awam nggak mau pusing, set di auto ya, atau yang bukan fotografer itu biasanya pakai auto ya. Kalau yang awam dalam dunia fotografi pakai auto guys. Jadi semua teman-teman nggak bisa ngatur shutter speed, nggak bisa ngatur aperture, nggak bisa ngatur ISO karena semua sensor yang ngatur ya. Dia ada sensornya guys di sini ya. Jadi begitu teman-teman tekan setengah ya, dia akan membaca nih kurang cahaya. Nah, dia akan otomatis menyesuaikan ya. Terus speednya juga disesuaikan. Jadi semua under control dari prosesor yang ada di dalam kamera ini ya guys. Nah, terus ada lagi mode ini guys. Nah, gambar flash dicoret ya, yang artinya tidak menggunakan flash ya, itu. Terus ada mode scene ya, scene. Nah, scene itu macam-macam guys, ada efek ya, ada lagi misalkan contoh mau fotonya black and white, nah ini di scene. Terus mau sepia di scene juga sama ya, itu guys. Oke. Terus mau efek lagi misalkan untuk makanan ya, untuk makanan contoh ya, untuk makanan di sini ada word silhouette ya, itu di scene semuanya. Mau gelap terangnya, mau low, mau high, terus mau foto potret ya. Terus ada lagi untuk pemandangan, untuk anak ya, untuk olahraga, untuk close up ya, untuk potret malam. Ini banyak nih guys ya. Itu menggunakan scene ya. Nah, terus saya putar lagi nih U1 yang artinya user 1. Ini dia kalau yang D610 nih bisa sampai 2 user. Jadi misalkan teman-teman ini kamera dipakai berdua misalkan contoh ya. Nah, teman-teman setting nih, misalnya teman-teman di U1, ini kamera dipinjemin ke yang lain, dipakai satu orang lagi. Nah, user 1 settingannya gimana? Tinggal U1 ya. Terus kalau user 2 teman-teman waktu dipakai atau dipinjam teman-teman, ya dia yang pakai nih user 2 gitu ya. Ini fungsi dari dial. Kurang lebih setiap brand sama lah semua. Yang penting itu MISP pasti ada. Mau misalkan contoh di Sony dia kalau mode videonya, kalau di sini kan kalau di Nikon D610 selalu di mode manual guys ya. Selalu di mode manual kalau untuk video posisinya. Tapi kalau di Sony, beberapa kamera Sony itu ada yang namanya udah langsung ada gambar video, ada ikonnya video misalkan. Nah, itu langsung bisa dipilih di situ. Gitu guys. Ya. Nah, masing-masing kamera beda guys ya. Kalau di Nikon ini cara memutar dial mode ini di D610 ini harus tekan yang tombol tengah. Tombol tengah ditekan sambil diputar. Jadi ini dia ada locknya nih. Tuh. Kalau ini nggak dipencet, ya ini teman-teman nggak bisa putar, nggak bisa pindahin modenya. Gitu. Masing-masing kamera pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, ada caranya masing-masing maksud saya. Gitu. Ya. Oke guys. Jadi begitu ya penjelasan singkat mengenai fungsi dial mode pada top kamera ya. Di kamera DSLR maupun mirrorless kamera teman-teman pasti ada yang namanya dial mode ya. Ini fungsinya dial mode guys ya. Ini fungsinya dial mode di sini. Ya.
Oke guys, cukup jelas ya, walaupun secara singkat. Saya nggak jelasin apa setiap fungsi dari tombol-tombol yang ada dalam kamera karena panjang guys ya. Jadi biar teman-teman nggak ngebul kepalanya ya, biar lebih menyerapnya lebih cepat. Jadi satu-satu saya akan jelaskan. Nanti di sesi berikutnya saya akan bahas setiap fungsi dan masing-masing tombol ya. Tapi nggak semua kamera ya guys ya. Tapi ini saya berhubung kamera saya Nikon, jadi saya akan jelaskan perihal tentang Nikon. Tapi kurang lebih nanti ada istilahnya aja sih beda dari merek Canon, Sony, atau Lumix, atau Fujifilm itu kurang lebih sama. Ya, kurang lebih sama. Cuman istilah penamaannya aja mungkin beda. Tapi secara fungsi sama guys. Ya, oke guys, sekian dulu penjelasan tentang apa fungsi dial mode ini. Yang ada dial mode ini ya, biar teman-teman jelas ya. MASP auto, terus ada gambar flash dicoret. Nah, kalau flash coret gampang lah ya, udah tahu ya, berarti nggak pakai flash ya. Scene ada U1, U2, user 1, user 2 gitu guys ya. Jadi demikian ya penjelasan singkat mengenai fungsi dial mode ya. Seperti biasa ya guys ya, jika teman-teman yang baru nonton konten ini silahkan subscribe dulu ya, aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AID YouTube channel guys. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!